Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur movie Vision Next Kamen Rider Vice yang berjudul Kamen Rider Vice 20 Movie Paradise Regen. Movie ini bercerita setelah 20 tahun series Kamen Rider Vice berakhir, Takumi pun menghilang. Sementara Mari melanjutkan toko laundry milik Keitaro bersama keponakannya Jotaro. Sementara itu Smart Brain yang dikenal sebagai organisasi pemerintah kini telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan yang bertujuan untuk memusnahkan seluruh kehidupan Orpenok. Dan operasi ini dipimpin oleh Kitazaki. Untuk melindungi Orpenok dari kepunahan, Kusaka lantas bertarung melawan Rider Smart Brain yaitu Rena Kuromi. Tak hanya itu, kini ia dibantu oleh Takumi yang telah menghilang selama bertahun-tahun dan kembali sebagai Kamen Rider Next Vice dari Smart Brain. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Di awal film diperlihatkan sebuah ruang operasi di Smart Brain di mana di sana sedang dilakukan otopsi untuk mengidentifikasi makhluk tak dikenal. Saat mayat seorang pria yang sudah tewas mulai dibedah, para peneliti dikejutkan karena mayat itu hidup kembali sebagai Orpenok dan membunuh mereka di sana. Keesokan harinya, Kitazaki sebagai direktur Smart Brain yang baru diberitahu oleh Smart Lady bahwa Orpenok telah muncul di lantai 4 area Marunotai. Menyadari situasi darurat itu, Kitazaki yang diketahui merupakan sebuah robot android lantas menghubungi Rena menggunakan sistem panggilan yang tertanam di tubuhnya. Di sana ia meminta Rena segera menghabisi Orpenok itu. Dengan cepat Rena pun bergegas ke TKP untuk membantu pasukan Rio Trooper melawan Orpenok yang mengamuk di sana. Sesampainya di sana, Rena lantas henshin ke wujud Kamen Rider Muse untuk menghadapi monster itu. Diketahui Rena merupakan pemimpin pasukan Rio Trooper yang bertugas membasmi para Orpenok atas perintah Smart Brain. Kamen Rider Muse sendiri merupakan pengembangan dari beberapa belt yang sudah ada sebelumnya dan memiliki sistem yang lebih canggih. Dengan sistem prediksi AI yang ia miliki, Rider itu dapat dengan mudah memprediksi gerakan musuh. Hal itu dimaksudkan agar ia dapat menghindari serangan atau menciptakan gerakan yang lebih efisien untuk menyerang. Dengan serangan pamungkas dari Rider itu, akhirnya Orpenok berhasil dikalahkan. Diketahui saat ini Smart Brain yang dikenal sebagai perusahaan terbesar di Jepang telah bekerja sama dengan pemerintah untuk memusnahkan Orpenok. Sementara Mari Sonoda dan Jotaro kini dipercaya oleh Keitaro untuk meneruskan usaha laundrynya. Selain mereka berdua, ternyata Kusaka yang kembali lagi setelah lama menghilang juga bekerja di toko itu. Jotaro yang baru saja melihat pertempuran Rider Smart Brain dan Orpenok lantas melaporkannya pada Mari dan Kusaka. Sementara di sebuah tabung kapsul tampak Rena memandangi Takumi yang tengah terbaring di dalamnya. Sedangkan Mari, Kusaka, dan Jotaro yang menyadari kemunculan Orpenok sebelumnya lantas pergi ke kedai milik Kaido. Di mana di sana Kaido mempekerjakan rekan-rekan Orpenoknya sekaligus sebagai tempat berlindung bagi mereka. Diketahui ternyata Kaido mengubah toko laundry kedua yang dititipkan Keitaro padanya menjadi kedai ramen tanpa izin. Di sana Kaido mempekerjakan beberapa rekan Orpenok agar mereka terhindar dari buruan Smart Brain dan pemerintah. Untuk itu selama bekerja mereka harus menyembunyikan identitas asli mereka sebagai Orpenok. Sesampainya Mari, Kusaka, dan Jotaro di sana, mereka menanyakan tentang apakah mereka harus melindungi Orpenok. Namun sayangnya hal itu masih menjadi dilema tersendiri bagi Kaido. Walau hal itu melanggar hukum, akan tetapi baginya tak semua Orpenok itu jahat. Maka dari itu ia berprinsip untuk melindungi mereka karena ia percaya bahwa setiap orang pasti bisa berubah seperti teman-teman Orpenok yang ia pekerjakan di kedainya itu. Walau begitu, namun Jotaro berharap Takumi berada di sana untuk membantu mereka mengatasi situasi itu. Pernyataan itu lantas membuat mereka sempat berselisih paham hingga menyangkut pada kedai milik Keitaro yang digunakan Kaido. Mendengar pernyataan tentang Takumi lantas membuat Kusaka bertanya kemana sebenarnya Takumi menghilang selama bertahun-tahun. Sayangnya di sana tak satu pun dari mereka yang mengetahui sehingga Kaido menganggapnya telah mati. Akan tetapi di sisi lain Mari masih berharap Takumi akan kembali mengingat hal yang sama juga terjadi pada Kusaka yang kembali setelah bertahun-tahun menghilang. Namun Hisao berpendapat selama mereka memiliki kekuatan Kaisa, Delta, dan Vice maka mereka tak perlu khawatir. Akan tetapi Kusaka memperingatkan bahwa teknologi Smart Brain selalu mengalami perkembangan. Di saat yang sama tiba-tiba Smart Lady mengumumkan pada masyarakat untuk memberitahukan pada mereka jika warga menemukan Orpenok yang berkeliaran di kota. Selain itu mereka juga akan diberi hadiah sebagai imbalannya. Kota yang mendengar berita itu sontak kesal dan tak terima.
Karena menurutnya para Orpenok seharusnya juga dapat hidup layaknya manusia biasa dengan bebas. Setelah itu Mari bercerita pada Kusaka bahwa sebelum menghilang Takumi sempat berkata bahwa ia tak bisa lagi mencuci karena ternyata tubuhnya perlahan mulai menjadi pasir. Saat Takumi akan pergi, Mari yang takut ia tak kembali lagi lantas memintanya membeli mayones sebagai alasan untuk memastikan bahwa Takumi harus kembali. Namun sayangnya sejak saat itu Mari tak pernah lagi berjumpa dengan Takumi hingga saat ini. Mendengar cerita itu, Kusaka lantas berjanji akan selalu menjaga Mari dan berada di sisinya. Keesokan harinya, di perjalanan mengantarkan pesan, Hisao terpaksa berubah menjadi Orpenok untuk menolong seorang nenek yang hampir saja ditabrak oleh sebuah truk. Setelah berterima kasih, nenek itu diam-diam melaporkan pada Smart Brain bahwa ia baru saja bertemu dengan Orpenok. Seketika itu juga Kitazaki memerintahkan Rena untuk menemukan Orpenok itu. Dan kali ini Kitazaki akan mengirimkan tenaga bantuan untuknya. Tak butuh waktu lama, Rena dan pasukan Ryotropernya berhasil menemukan Hisao. Hisao yang tak bisa mengelak lagi lantas berubah, begitu juga dengan Rena. Hisao yang terdesak segera menghubungi Mari. Sementara dirinya yang membawa sabuk Delta lantas Henshin menggunakan sabuk itu. Selain menghubungi Mari, ternyata Hisao juga memanggil Kaido dan teman-temannya. Sesampainya di sana mereka lantas berubah menjadi Orpenok dan Kaisa untuk melawan Rena. Di sana Rena mengaku mendengar bahwa ada beberapa manusia yang mencoba melindungi para Orpenok. Untuk itu ia memerintahkan Ryotropernya untuk membunuh mereka juga. Di tengah pertarungan mereka, tiba-tiba Takumi sampai di sana. Hal itu tentu saja membuat semua orang terkejut. Kaido yang mengira kedatangannya untuk membantu mereka ternyata salah besar. Di sana Takumi tiba-tiba henshin ke wujud Kamen Rider Next Vice dan menghajar Kaido. Di sana Vice pun menggunakan Excel Mode-nya dan berhasil memojokkan Kaido dan teman-temannya. Sementara Rena menggunakan attack finish-nya untuk menghabisi Delta atau Hisao. Menyadari rekannya dihabisi, Kaido dan yang lainnya lantas memutuskan untuk kabur dari sana. Setelah pertarungan berakhir, Rena mencoba mencari perhatian Takumi, namun sayangnya Takumi tetap bersikap dingin padanya. Selain itu, ia memberikan suntikan agar Takumi dapat bertahan lebih lama saat berada di luar. Menyadari Mari merupakan bagian masa lalu dari Takumi, lantas membuat Rena sedikit cemburu. Dari data yang ia miliki, Rena pun bertanya apakah suatu hari Mari akan menjadi Orpenok. Di sini Takumi menjelaskan bahwa setiap manusia pasti akan berubah. Di saat yang sama Kitazaki yang melihat Takumi masih berada di luar lantas memintanya kembali ke kapsul Smart Brain. Sementara Kaido menjadi sangat marah dengan tindakan yang dilakukan Takumi sebelumnya. Walau begitu, Jotaro yakin bahwa pasti ada alasan dibalik semua itu. Namun sayangnya Kaido sudah terlanjur emosi dan tak mau mendengar alasan apapun. Karena yang ia tahu Takumi telah mengkhianati mereka. Akan tetapi Kusaka pun yakin bahwa Takumi pasti memiliki alasan melakukan hal itu. Malam harinya Mari lantas bertanya kalimat yang dikatakan Kusaka sebelumnya tentang Takumi. Namun di sini Kusaka berdalih bahwa perkataannya itu tak sungguh-sungguh, karena ia merasa setiap manusia pasti bisa berubah. Terlebih lagi Takumi telah menghilang selama bertahun-tahun, sehingga ia menduga bahwa Takumi yang mereka temui sebelumnya bukanlah Takumi yang mereka kenal dahulu. Mari yang tak terima ucapan itu lantas pergi meninggalkan Kusaka. Namun tak diduga Takumi menemuinya dan memberikannya mayones yang sebelumnya ia janjikan. Setelah memberikan benda itu, Takumi meminta pada Mari untuk tak terlibat lagi dengan Orpenok. Dan keberadaannya di Smart Brain tak lain untuk membasmi Orpenok seperti yang telah ia lakukan selama ini. Namun di sini Mari menyadarkan Takumi bahwa dahulu ia pernah berharap manusia dan Orpenok dapat hidup berdampingan. Akan tetapi di sini Takumi tak peduli lagi dengan semuanya, karena sebelumnya ia pun sudah diambang kematian. Diketahui sebelum menghilang, Takumi sempat putus asa karena ia sudah menyadari bahwa dirinya akan lenyap. Namun sebelum hal itu terjadi, ia diselamatkan oleh Kitazaki dan dibawa ke Smart Brain. Hal itu tentu saja membuat Takumi malu sehingga ia meminta Mari menganggapnya sudah mati. Sebelum berpisah, Takumi berpesan pada Mari untuk melupakannya dan tetap bekerja sebagai pegawai laundry tanpa berhubungan dengan Orpenok. Saat Mari akan mengejar Takumi, Rena pun menghajarnya hingga membuat Mari tak sadarkan diri. Di tempat berbeda kota yang ketakutan melihat rekannya tewas sebelumnya lantas menghubungi pihak Smart Brain secara diam-diam. Sedangkan Mari yang tak sadarkan diri sebelumnya dibawa oleh Rena ke laboratorium Smart Brain untuk diubah menjadi Orpenok. Beberapa saat kemudian Mari pun pulang dan merasa tubuhnya terasa sangat ringan. Diketahui ternyata sebelumnya Mari telah membunuh para ilmuwan di Smart Brain dan kabur dari sana. Keesokan harinya di kedai Kaido, tiba-tiba pasukan Smart Brain yang dipimpin oleh Rena sampai di sana. Tanpa basa-basi, pertarungan di antara mereka pun terjadi.
Di tengah pertarungan tiba-tiba Kitazaki muncul, dan tak diduga Kota lantas menghampirinya karena ternyata yang memberitahu lokasi itu pada Smart Brain adalah dirinya. Diketahui hal itu ia lakukan demi bergabung dan diselamatkan oleh pihak Smart Brain. Akan tetapi sayangnya Kitazaki malah membunuhnya. Mari yang melihat hal itu lantas marah dan berubah menjadi Orpenok. Sementara Jotaro dan yang lainnya sontak terkejut melihat fenomena itu. Secara tak langsung Takumi pun menyadarinya, dan di sana akhirnya Mari sadar bahwa yang membuatnya seperti itu adalah Rena. Setelah pertarungan berakhir, Mari pun syok dan memilih untuk menyendiri. Saat Kaido dan yang lainnya ingin mengajaknya kembali, Mari mendengar suara dalam kepalanya yang memintanya membunuh teman-temannya itu. Mari yang tak bisa mengontrol dirinya lantas mengajar teman-temannya yang tak ingin melawannya. Beruntungnya Takumi sampai di sana tepat waktu untuk menyadarkannya. Namun tanpa ragu Mari malah mengajarnya hingga akhirnya Takumi pasrah dan hal itu lantas menyadarkan Mari. Akan tetapi Mari yang malu lantas kabur dan memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat dari atas gedung. Setelah itu Takumi membawanya ke sebuah bangunan. Saat Mari tersadar, Takumi pun memberitahunya bahwa Orpenok tak akan mati dengan cara seperti itu. Di sana Takumi pun menasihatinya dan memintanya untuk terus hidup dan berhenti bertindak bodoh. Sebenarnya di sini Mari mulai dilema dengan dirinya sendiri yang telah menjadi Orpenok. Sementara perkataan Takumi tentang Orpenok yang tak memiliki masa depan pun semakin membuat Mari putus asa. Di saat yang sama akhirnya Takumi pun mengakui bahwa saat ini sebenarnya ia tak memahami dirinya sendiri. Ia tak tahu apakah saat ini ia dalam kondisi hidup atau sudah mati. Karena itu ia ingin Mari tetap menjalani hidup sebagai manusia pada umumnya walau kini ia telah menjadi Orpenok. Setelah mereka bercocok tanam, Takumi akhirnya memutuskan untuk tetap hidup. Karena ia merasa keberadaan Mari membuatnya belum boleh mati. Tak disangka tiba-tiba Rena dan Kitazaki menemukan persembunyian mereka. Rena yang terbakar cemburu lantas Henshin dan mengerahkan pasukan Riot Trooper-nya untuk memburu kedua Orpenok itu. Di sana Kitazaki menganggap Takumi telah mengkhianati Smart Brain. Maka dari itu ia merasa Takumi harus dimusnahkan. Di pertarungan itu Kitazaki berhasil dibuat terluka oleh kerjasama Takumi dan Mari. Dari luka di wajahnya akhirnya mereka menyadari bahwa Kitazaki ternyata merupakan sebuah robot android. Menyadari hal itu Takumi dan Mari lantas kabur dari sana. Namun dengan mudah Rena pun menemukan mereka kembali. Saat ia akan membunuh keduanya, Rena tiba-tiba mengurungkan niatnya itu. Di sana akhirnya ia sadar bahwa cintanya pada Takumi tak bisa dipaksakan. Oleh karena itu ia meminta Takumi dan Mari untuk segera lari dari sana. Sebelum hal itu terjadi, Kitazaki yang juga sampai di sana lantas membunuh Rena karena telah mencoba mengkhianatinya. Hal itu tentu saja membuat Takumi sangat marah. Di saat yang sama Kaido dan Kei sampai di sana dan memberikan Takumi belt Next Vice. Sebelum ia bertarung, Takumi meminta Kusaka membawa Mari ke tempat yang aman. Lalu seketika itu juga ia pun henshin. Sementara Kitazaki menggunakan belt yang ditinggalkan Rena untuk menghadapi Takumi, Kaido, dan Kei. Sesampainya di tempat sepi, Kusaka yang ternyata juga merupakan robot android buatan Smart Brain lantas berusaha membunuh Mari. Selain itu di sana Kusaka menghancurkan belt Kaisa. Namun kali ini ia menggunakan belt baru buatan Smart Brain yaitu belt Next Kaisa. Setelah henshin ia mulai memburu Mari yang telah berubah menjadi Orpenok. Sementara di tempat sebelumnya Kamen Rider Muse dengan mudah memojokkan Takumi. Bahkan Excel Mode dari Kamen Rider Vice pun tak berpengaruh pada rider itu. Saat Takumi terdesak, Jotaro datang memperkenalkan diri bahwa ia adalah keponakan Keitaro. Dan kedatangannya ke sana tak lain untuk memberikan Gear Vice. Melihat belt itu, Takumi pun merasa sangat senang dan kembali henshin menggunakan sabuk itu. Dan tak diduga sistem canggih Muse pun tak mampu memprediksi gerakan Vice. Di saat yang sama Mari dan Kusaka sampai di sana. Melihat perubahan wujud Kaisa yang berbeda, Mari pun menjelaskan pada Takumi bahwa pria itu bukanlah Kusaka melainkan robot android yang menyerupai Kusaka. Setelah pertarungan berlanjut, Kusaka palsu itu merasa heran mengapa Takumi memilih menggunakan sabuk lamanya. Ia merasa bentuk lama itu tak akan mampu mengalahkan bentuk barunya itu. Namun Takumi merasa takdirnya memanglah untuk menggunakan sabuk itu. Di sana ia pun membuktikan bahwa bentuk lama itu mampu mengalahkan kedua rider baru buatan Smart Brain. Dengan kerjasama Vice dan Mari, akhirnya kedua rider itu berhasil dihancurkan oleh attack finish mereka. Akan tetapi ternyata di markas Smart Brain masih banyak manusia yang mereka awetkan di dalam tabung kapsul seperti Takumi sebelumnya. Selain itu ternyata saat ini Smart Brain dipimpin oleh Kusaka yang ternyata masih hidup. Sementara kini Takumi, Mari, Jotaro, Kei dan Kaido memutuskan untuk tinggal bersama. Walau keberadaan mereka telah diketahui oleh pihak Smart Brain, namun Mari menolak pindah dari toko itu karena ia ingin menjaga kepercayaan Keitaro.
Di sana ia pun sempat menggoda Jotaro untuk menjadi orphanok seperti mereka. Dan kali ini Takumi sepertinya tak khawatir lagi dirinya akan berubah menjadi pasir, lalu film pun selesai. Demikianlah alur movie Kamen Rider Vice kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.